pagi Marsha. Selamat pagi Bu. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan ya kepada Marsha tentang materi IPA kelas rendah, terutama Ibu akan memfokuskan kepada batang, ya, batang pada tumbuhan. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengetahui tentang apa itu batang dan apa saja struktur dari batang dan bagian-bagian batang, serta kita akan membahas tentang ciri batang dan fungsi dari batang tumbuhan. Oke, pertama-tama Ibu akan menjelaskan pengertian dari batang ya. Ya. Nah, batang itu sendiri diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan, jadi sebagai sumbunya ya. Nah, bagian ini tuh umumnya tumbuh di atas tanah, yaitu terutama di atas akar ya, tumbuhnya di atas akar, dan dia arah tumbuhnya itu menuju ke sinar matahari atau ke atas gitu ya. Nah, di dalam batang juga terdapat struktur-strukturnya ya, atau ya bagian-bagian batang lah ya. Nah, yang pertama itu ada kulit terluar, di mana itu berguna untuk melindungi jaringan hidup yang lunak di dalam tubuh pohon itu ya. Ya. Nah, atau juga disebut dengan epidermis. Nah, yang kedua itu ada phloem atau pembuluh tapis. Itu berfungsi membawa makanan melalui pembuluh-pembuluh kecil. Yang ketiga itu ada xilem atau pembuluh kayu, di mana berfungsi sebagai mengangkut air dari akar menuju ke daun. Nah, selain struktur juga terdapat bagian-bagian batang. Itu batang kan dibagi menjadi dua ya, batang dikotil dan batang monokotil ya. Nah, kalau itu beda-beda ya, strukturnya tuh bagian-bagian batangnya itu berbeda-beda. Nah, kalau di batang dikotil itu terdapat epidermis, bentuknya berbeda ya, secara bulat. Epidermis itu bagian terluar, phloem, ada cambium, dan ada empulur. Nah, begitupun di batang monokotil juga ada epidermis, phloem, dan xilem. Oke. Selain bagian-bagian, batang juga memiliki jenis-jenis ya. Nah, di sini ada 3 jenis batang. Nah, yang pertama batang berkayu. Itu memiliki ciri memiliki kambium. Nah, kambium itu sendiri berfungsi untuk membentuk kayu dan kulit kayu. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan kayu-kayu sebagainya gitu ya. Ya. Nah, yang kedua ada batang basah, yaitu memiliki ciri mudah dipotong, batangnya tidak keras, berair, tumbuh dengan batang basah, itu umumnya pendek ya, tidak setinggi pohon kayu. Nah, contohnya itu ada pohon pisang, bayam, pacar air, dan kangkung. Ibu di sini memiliki media belajar kita, yaitu Pohon bayam. Nah ya, betul sekali ya. Ini memiliki ciri-ciri yaitu mudah dipotong ya. Habis itu batangnya tidak keras atau lunak ya, dan berair ya. Kita lihat ini ya, kita patahkan. Oke. Nah, tuh ya, berair ya. Coba lihat ya. Oke. Nah, ini tumbuhnya itu umumnya pendek. Ya, kira-kira segini lah ya. Dia tidak akan melebihi batang pohon kayu ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada batang rumput, di mana itu memiliki ciri bentuknya itu di dalamnya itu beruas-ruas gitu ya, dan berongga. Itu batangnya juga pendek gitu ya, tidak terlalu menjulang tinggi. Contohnya itu batang padi, jagung, dan rumput-rumputan seperti alang-alang gitu ya. Itu contoh dari batang rumput. Batang juga memiliki fungsi ya. Yang pertama, pengangkut air, mineral, dan zat hara itu dari akar menuju ke daun. Oke, yang kedua
itu ada berfungsi sebagai pengangkut zat makanan ya. Dan yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah atau tempat menempelnya daun, bunga, dan buah. Yang keempat, ada fungsi batang yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu contohnya tanaman kentang, ubi jalar, dan sagu. Ibu sudah memberikan paparan tentang materi batang ya. Nah, Ibu rasa cukup penjelasan Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ini untuk apa ya, sebagai memperdalam materi yang sudah dijelaskan ya. Nah, coba Marsha ya, di sini kan ada batang bayam ya. Nah, kamu ini termasuk ke batang apa? Batang basah. Nah, pintar. Nah, di dalam batang basah ini memiliki ciri-ciri ya. Nah, coba Marsha sebutkan apa ciri-ciri dari batang basah. Batang basah adalah batangnya tidak keras. Iya, pintar. Terus Mudah dipotong. ya, selanjutnya Batang basah umumnya pendek. ya. Dan batang basah tidak setinggi batang kayu. Oke, that's right. Oke, jawaban Marsha itu benar sekali. Yaitu batang basah itu memiliki ciri mudah dipotong ya. Tadi batangnya tidak keras atau lunak ya. Oke ya, materinya sudah selesai paparkan. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan untuk memperdalam materi ini dan Marsha mengerti gitu ya. Marsha mengerti, Marsha memahami, dan Marsha menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Oke, Ibu rasa segitu ya materinya yang dapat Ibu paparkan ya. Semoga bermanfaat bagi Marsha ya. Dan Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat pagi kembali.